Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Intan Surya Septiana. Saya adalah mahasiswa semester 1 jurusan Gizi, Prodi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Mataram. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari makalah saya terkait dengan tugas pendidikan Pancasila yang berjudul Pengaruh Era Globalisasi Terhadap Ideologi Pancasila. Adapun muatan materi yang akan saya bahas pada video kali ini adalah yang pertama, apa sih itu globalisasi? Yang kedua, apa sih yang dimaksud dengan ideologi Pancasila? Dan yang ketiga, seperti apa pengaruh dari era globalisasi terhadap ideologi Pancasila? Baiklah, langsung saja kepada materi yang pertama, di mana saya akan membahas tentang apa sih itu globalisasi. Nah, globalisasi merupakan serapan dari kata globalization, di mana global memiliki arti mendunia, sedangkan ization memiliki arti suatu proses. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, globalisasi berarti proses masuknya informasi, pemikiran, gaya hidup, dan teknologi ke ruang lingkup dunia. Globalisasi merupakan istilah yang memiliki hubungan dengan peningkatan keterkaitan dan ketergantungan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentuk-bentuk interaksi lainnya, sehingga batas-batas dari suatu negara ini menjadi semakin sempit. Globalisasi juga sering disebut dengan internasionalisasi. Selanjutnya di sini ada istilah dari era globalisasi. Era globalisasi adalah era atau zaman di mana masuknya informasi dari negara luar ke Indonesia itu semakin berkembang dengan pesat. Informasi ini juga bahkan dapat mempengaruhi pola hidup atau kebiasaan dari masyarakat Indonesia itu sendiri. Nah, bahkan budaya-budaya asli Indonesia itu mulai terkikis dan digantikan oleh budaya luar akibat dampak dari era globalisasi ini. Semakin hari, teknologi informasi yang ada di dunia ini semakin berkembang pesat. Contohnya adalah pada zaman sekarang ini kita tidak perlu datang ke lokasi kejadian untuk mengetahui informasi apa yang sedang terjadi, melainkan hanya dengan menggunakan suatu teknologi informasi yang bernama smartphone, kita dapat mengetahui kejadian apa sih yang sedang terjadi di lokasi tersebut. Nah, itu adalah salah satu contoh dari berkembangnya teknologi informasi di era globalisasi ini. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang apa sih yang dimaksud dengan ideologi Pancasila. Ideologi berasal dari kata idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, dan cita-cita, serta berasal dari kata logos yang berarti ilmu. Secara etimologi, ideologi berarti ilmu tentang ide-ide atau ajaran tentang pengertian dasar. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi diartikan sebagai kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk keberlangsungan hidup. Ideologi juga dapat diartikan sebagai cara berpikir seseorang atau suatu golongan. Ideologi juga dapat diartikan sebagai identitas atau tanda pengenal dari suatu bangsa. Selain itu, ideologi juga memiliki fungsi kognitif dan fungsi orientasi dasar, di mana fungsi kognitif ini sendiri berarti ideologi dapat dijadikan sebuah landasan bagi suatu bangsa dalam berkehidupan dunia. Adapun fungsi orientasi dasar ini sendiri berarti ideologi merupakan hal yang dapat dijadikan sebagai sumber wawasan dan makna bagi rakyat, serta dapat menjadi pembimbing bagi rakyatnya dalam mencapai tujuan. Pancasila sendiri merupakan pilar dari ideologi bangsa Indonesia. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari kata panca yang berarti lima dan sila yang berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia.
Adapun yang dimaksud dengan ideologi Pancasila adalah di mana Pancasila dijadikan sebagai ideologi atau dasar pemikiran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Makna dari Pancasila sebagai ideologi negara adalah di mana nilai-nilai yang terkandung di dalam sila-sila Pancasila dijadikan acuan dalam mencapai cita-cita yang berkaitan dengan aktivitas kehidupan bernegara. Serta nilai Pancasila merupakan hasil kesepakatan bersama dan menjadi sarana pemersatu bangsa. Pancasila juga dapat dikatakan sebagai panduan bagi bangsa dan negara Indonesia dalam menjaga keutuhan, persatuan, dan kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, materi yang akan kita bahas adalah tentang pengaruh era globalisasi terhadap ideologi Pancasila. Semakin hari, pengaruh era globalisasi semakin terasa di kalangan kehidupan masyarakat. Banyak sekali kebiasaan-kebiasaan atau budaya baru yang masuk ke Indonesia. Hal ini tentunya memiliki dampak bagi ideologi bangsa kita, yaitu ideologi Pancasila. Adapun pengaruh dari era globalisasi terhadap ideologi Pancasila adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah munculnya sifat individualis. Akibat dari teknologi yang semakin berkembang pada zaman sekarang ini, banyak sekali orang-orang yang merasa bisa melakukan segala sesuatunya itu sendiri tanpa bantuan orang lain dan melupakan kodratnya sebagai makhluk individualis. Hal ini dapat mengikis budaya kita, budaya asli kita, yaitu budaya gotong royong. Selanjutnya, yang kedua adalah gaya hidup kebarat-baratan. Karena informasi pada zaman sekarang ini semakin mudah diakses, banyak masyarakat Indonesia yang mulai meniru gaya hidup dari orang barat atau dari orang-orang luar negeri. Hal ini dapat menyebabkan kebudayaan asli dari bangsa Indonesia itu sendiri terkikis. Contohnya adalah dari cara berpakaian. Banyak sekali orang-orang Indonesia mulai meniru cara berpakaian orang-orang barat yang cenderung lebih terbuka. Padahal budaya asli kita, orang timur, cara berpakaiannya cenderung lebih tertutup. Selanjutnya, yang ketiga adalah gaya hidup yang bebas. Salah satu dampak dari era globalisasi yang bisa kita rasakan pada zaman sekarang ini adalah gaya hidup masyarakat yang cenderung semakin bebas. Banyak sekali tingkah dan perilaku masyarakat yang semakin kesini dianggap sebagai hal yang lumrah. Contohnya adalah perilaku seks bebas. Seperti yang kita ketahui, perilaku ini sangat bertentangan dengan adat istiadat di negara kita yang sangat menjunjung tinggi kehormatan. Pengaruh era globalisasi yang keempat yang bisa kita rasakan adalah kurangnya rasa hormat terhadap orang yang lebih tua. Akibat dari teknologi informasi yang semakin berkembang pesat pada zaman sekarang ini, banyak sekali orang-orang yang lebih muda kurang menghormati orang-orang yang lebih tua. Contohnya adalah anak-anak yang sedang asik bermain gadget tidak mengindahkan orang tuanya saat dimintai bantuan. Adapun dampak yang kelima adalah kurangnya rasa takut terhadap Sang Pencipta. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang percaya akan kehadiran Tuhan. Walaupun di bangsa kita terdapat berbagai macam kepercayaan agama, akan tetapi semakin kesini atau seiring dengan berjalannya waktu, mulai bermunculan orang-orang yang menentang akan kehadiran Tuhan. Dalam menghadapi era globalisasi yang tidak dapat kita hindari kedatangannya ini, kita perlu menanamkan ideologi Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari supaya kita dapat mencegah terkikisnya budaya asli kita akibat dari datangnya era globalisasi ini. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam video kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.